warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah. Yeay. Tunggu, bentar. Kok saya jadi hostnya? Siapa yang bertugas hari ini? Siapa yang bertugas? Sasam, hari ini siapa yang bertugas? Kayaknya Mas Fadli deh, kok Ustadz yang mulai. Udah ketemu Mas Fadli. Tadi sih ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenapa sih? wabarakatuh. Pakai Jangan nyari-nyariin. telat. Ya, saya nggak telat, buka aja dulu. Saya jemput ini, Mas Siapa? Santo. Santo Mas Suruh. Santo. Nah, kenal namanya siapa? Saya Santo Suruh Pak Ustadz. Siap disuruh apa ya? Santo Suruh namanya tuh. Dia ini Ada orang namanya Santo Suruh. Dia itu menawarkan jasa untuk disuruh-suruh. Saya lagi mau nyuruh dia. Gak boleh nyuruh-nyuruh orang. Saya mau pesen, Iya. ada makanan enak, agak Iya. jauh tempatnya. Iya, apa Itu tuh? pecel ayam. Pecel Tapi saya mau yang ayam. paha kanan yang ada tai lalatnya. Itu cari dulu begitu. Kan mumpung dia ini bisa nyari segala macem. Saya Wes, kemarin pesan. tongkat saya yang satu ketinggalan. Nah terus? Di mobil orang yang jemput kamu pengajian. Bisa nggak disuruh pergi cari orang itu? Itu mah Bisa, nyusahin Ustadz. namanya, nyusahin. Bisa Pak Ustadz. Nggak tanya dulu, Ustadz siapa namanya Ustadz yang Ustadz. saya mau datengin? Siapa namanya yang mau saya datengin Pak Ustadz? Santo Suruh siap. Tuh. Tahu nggak namanya yang mau datengin siapa? Nggak tahu juga sih. Nah kan repot kan, orang kagak jelas dia. Nah kalau gitu gini aja deh, habis ini Santo tak ke Pamulang aja ya, bersihin rumah saya. Ya. Apa tuh? Gimana kalau bersihin tongkat saya? Oh boleh Pak Ustadz. Boleh Gampang, Pak kan? Ustadz. Gampang Tapi banget. berikut lapang di sini semua. Waduh, ya Allah, ngelunjak. Udah duduk aja di sini Mas Santo. Tepuk tangan buat Mas Santo dan Ustadz Maulana nih, Masya Allah luar biasa. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam Dinda. Mudah-mudahan semua jamaah yang lagi menyaksikan yang di studio dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelum kita membahas tentang tema kita pagi hari ini nih ya, kita ada berita penting juga yang perlu mungkin diinformasikan. Banyak yang sudah tahu, mungkin banyak juga yang belum tahu. Ada kecelakaan ya, Presiden Iran ini meninggal dalam kecelakaan helikopter. Ini di tayangannya. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman kunjungan Presiden Ebrahim Raisi di timur laut Iran pada Minggu sebelum helikopter yang ditumpanginya itu dilaporkan mengalami pendaratan keras di provinsi Azerbaijan Timur Utara Iran yang berada di sekitar lereng gunung. Akibat peristiwa ini seluruh penumpang yang berjumlah 9 orang tersebut dinyatakan tewas, termasuk Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Ibu ngelihat ini kejadian ini gimana menurut Ibu nih? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semuanya punya Allah. Betul. Miliknya, ciptaannya. Maka pasti kembali pulang kepadanya. Iya. Kita, Mas Fadli, orang baik biasanya cepat duluan ya Pak? Iya Mas ya? Saya takutnya gitu juga, saya makanya gak mau terlalu baik Bu. Gitu ya. Takutnya cepet dipanggil. Tapi Gitu Nih, Bu, konsepnya. Kalau kita baik, kita hidup dalam kemuliaan. Amin, amin ya Allah. Tapi gitu Ustadz, banyak yang bilang orang terlalu baik katanya meninggalnya cepet. Enggak begitu konsepnya. Kenapa orang buruk itu panjang umurnya? Supaya ditunggu tobatnya. Oh astagfirullahaladzim. Tapi tunggu dulu. Iya. Buat jamaah Islam Tinda dimanapun berada, yuk kita sama-sama doakan kepada Presiden Iran, semoga diberikan usnul khatimah. Amin ya Allah. Karena Amin, 7 amin, yang amin, tergolong amin. mati syahid. Amin, Mati amin, sakit, mati jatuh, mati kejatuhan, mati tenggelam, mati terbakar, dan mati melahirkan. Amin, amin ya Dan Allah. dalam tugas sebenarnya, jadi dua hal ini, tugas dan jatuh. Dalam keadaan tugas itu termasuk bagian daripada usnul khatimah. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Amin Dan ya Allah. termasuk kita nih yang lagi nonton juga diberikan kesabaran menyikapi segala hal. Jangan sampai nanti ada salah paham. Betul. Komentar kita lebih pedas daripada kejadiannya. Betul, betul, Dan betul. mudah-mudahan termasuk yang masyarakat warga Iran. Saya rasa ini adalah duka
duka nasional yang buat. jelas kita turut Tapi kalau berduka menurut cita saya ya, sih ini Masya duka, Allah ya. duka Internasional. internasional. Betul, betul. Karena berkaitan dengan kepala negara. Bagaimana negara itu harus aman dengan adanya. Apalagi yang korban kan ada 9 orang. Dan salah satunya ada 2 orang yang tokoh penting. Yakni Menteri Luar Negeri dan termasuk adalah Presiden Iran itu sendiri. Dan mudah-mudahan ini tidak menjadi sesuatu yang membahayakan dan sebagainya. Tadi saya sempat kan tanya-tanya Ustaz Sam sama Ustaz Samad kan. Karena Ustaz Sam itu kan tahu banget segala masalah ya. Masa tahu berita dia, Masya Allah. Tahu berita dia. Ya, Ustaz terima kasih banyak ya kita sama-sama turut berduka cita. Ya mudah-mudahan buat warga Iran yang ada di Indonesia pun ya. Ya, Atau termasuk mungkin ya warga negara saudara-saudara kita, Iran ya. yang ada di Indonesia benar. Iya. Termasuk kedutaan besar Iran yang ada di Indonesia. Karena mereka adalah bagian keluarga kita. Ustaz terima kasih banyak, Ibu terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ibu dari Bandung. Masya Allah, jamaah. Oh iya, Apa Ustaz? bisa bajunya kan dia Beda pakai jaket. sendiri, dia pakai jaket. Oh iya, beda. Dia nggak biasa tempat dingin. Iya Masya Allah. Nah sebelum kita lanjut lagi, tadi mungkin jamaah udah ngelihat yang saya ajak ada Mas Santo. Mas Santo itu siapa sih? Mungkin ya yang kurang update kita update dulu nih ya. Ada yang sempat viral kemarin buat jasa Santo Suruh namanya ya Mas Santo ini. Dan dia bisa melakukan apa saja. Kita lihat dulu video tayangannya. Oke, sekarang gue lagi dapet order bersihin kotoran kucing di depan rumah ya, ini kotorannya. Nah, gue bersihin kotoran kucing. Contoh suruh orderan nemenin belanja ke pasar. Nemenin belanja ke pasar. Gue lagi dapet orderan nih, gue mau nganter orderan beli layangan sama asinan. Ini layangan, ini sama asinan, Santo Suruh. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Mas Santo Suruh ya. Luar biasa ini kayaknya pesanannya beda-beda ini. Saya bersihin kotoran ada juga di situ ya Allah ya. Saya tanya dulu, Ah. kalau disuruh sesuatu yang bukan ahlinya gimana? Itu kita ada tim, Pak. Ada tim. anggotanya, ada mitra. Sombong Oh iya, udah kayak ini ya jasa online ya. Masya Allah luar biasa. Contoh. nurunin mayat di dalam kuburan. Itu ada timnya lagi, Pak. Ada timnya lagi. Tapi sementara ini sejauh ini ada yang paling aneh selain buang Apa? kotoran Iya, tadi. iya. Ada gak yang disuruh aneh-aneh itu? Ya ada. Apa tuh? Bang Bali Boleh tahu misalnya nggak? kayak nguburin hari-hari, terus manggil anaknya pulang ke rumah. Misalkan dia main, terus nggak pulang-pulang. Sampai segitunya. Segitunya Pak Ustadz. Ya, Kalau Buat nakut-nakutin kalau ya. bapaknya nggak pulang-pulang lagi keluar kota bisa dipanggil juga dong. Bisa. Anak ini tolong bisa Anak jasanya saya nih. mau ke Jogja Iya. 5 hari. Mau nggak Iya. nemenin? mau aja Pak Ustadz kalau Masya kalau Allah. ongkosnya pas. Nah ini kenalin dulu nih buat jamaah semua. Kita kedatangan Mas Santo Suruh langsung di studio. Tepuk tangan dong ya. Kisah ini bukan usaha jasa yang diberikan Santo Suruh ini bisa mengerjakan apa aja. Kalau gitu kita sambil lanjut-lanjut lagi ngobrol sedikit lagi sama Mas Santo ya. Kalau misalnya paling enak disuruh orang tuh apa sih sebenarnya? Disuruh ya itu disuruh beli makanan terus kita juga dibagi. Udah dibayar dibagi lagi Iya. makanannya. Ini Masya Allah. Tapi yang bener ya. Iya. Kalau misalnya kita kerja yang seperti itu tuh kita tuh bener-bener harus sabar dan harus nerima apa aja yang orang suruh tanpa Benar. ada komplain. Yang Bener ya? penting kita mau bekerja keras, Masya selagi Allah. halal jangan gengsi, untuk anak muda juga jangan gengsi. Nah. Aku mau minta itu tolong dia. sama Santo Suruh. Apa Mau tuh? nggak? Mau apa tuh? Ayo duduk. Duduk aja. Tepuk tangan buat Mas Santo Suruh. Iya. Dan ini ngomong-ngomong tentang sabar ya Ibu ya, jamaah, Bapak, Ibu dan juga jamaah yang ada di rumah yang dirahmati Allah ya. Kita ini harus bicara sabar ini memang harus jadi orang yang sabar. Sabar bakal dikasih hadiah sama Allah. Memang sabar ini nggak gampang, tapi hadiahnya tuh luar biasa. Hari ini kita bahas tema tentang sabar nih ya. Temanya adalah sabar itu sulit, tapi hadiahnya selangit. Alhamdulillah. Jamaah. Boleh saya panggil Ustadz Syam? Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Ustadz Syam, izin Ustadz Syam. Baik. Kalau dari kisah Mas Santo tadi ya kita belajar banyak untuk bersabar nih. Sabaran. Terus
Ustadz nih, kalau udah sabar ya dan juga banyak ikhtiar tapi usahanya masih gitu-gitu aja. Nggak meningkat, nggak ada perubahan. Ini berarti apa yang salah nih? Sabarnya masih kurang atau zikirnya yang kurang? Mohon izin, silakan. Baik, Saudara Tabe, mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Khan, Mas Santo, Mas Fadli serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jikalau orang yang melampaui batas saja Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk berputus asa dari rahmat Allah, bagaimana dengan orang-orang yang sedang berikhtiar? Kita ketika berikhtiar mestilah menjadi orang yang sabar. Ada beberapa definisi sabar dari para ulama kita, namun ada satu yang kita petik hari ini di awal acara kita ini. Kata Syekh Syamsuddin, beliau mengatakan bahwasanya sabar itu adalah optimis. Sabar itu bagaikan orang yang melihat duri pada bunga mawar. Kenapa? Karena kadangkala orang mau mengambil bunga mawar, ketika sudah melihat durinya berhenti dia. Padahal dia belum melihat daripada keindahan bunga mawar tersebut. Seakan-akan ada seorang yang mengalami sebuah kendala dalam usahanya. Dia hanya fokus pada kendalanya, tapi dia tidak melihat daripada kesuksesan yang akan dia dapatkan kalau dia terus berikhtiar. Maka orang yang bersabar adalah orang yang optimis. Orang yang bersabar adalah orang yang visioner, bukan fokus terhadap masalahnya, tapi fokus terhadap hadiah yang akan dia dapatkan ketika nanti dia menyelesaikan masalahnya. Sama dengan orang yang beriman, dia tidak fokus terhadap ujiannya di dunia ini, tapi dia fokus terhadap apa yang akan Allah nanti berikan di akhirat. Dia tidak fokus dengan capeknya bangun tahajud, dia tidak fokus dengan capeknya berpuasa menahan lapar sedangkan orang lain makan dan minum, tapi mereka fokus akan hadiah yang akan Allah berikan kepadanya. Dia tidak fokus akan musibahnya, tapi fokus terhadap pahala yang akan Allah berikan atas musibahnya. Jadi kalau ditanyakan ada orang udah sabar tapi dia masih kurang segala macam, berarti ada yang perlu ditambah dalam kesabarannya, yaitu fokuslah terhadap hadiahnya nanti. Coba lihat Mas Santo tadi. Mas Santo ini orang yang sabar, visioner, sehingga dia bisa melihat peluang yang tidak dilihat oleh anak muda yang lainnya. Subhanallah, itulah bentuk kesabaran dalam hal berusaha. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Mas Tepuk Fadli. tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Kita lanjut lagi nih ya, yang namanya sabar itu tadi kita bahas hadiahnya selangit. Alhamdulillah. Nah tapi itu bagaimana? Sabarnya bentuknya gimana? Apa diem aja? Atau nggak boleh ngeluh sama sekali? Nggak boleh marah? Atau pura-pura ceria seperti Ustaz Maulana? Nggak juga ya. Saya ceria beneran, gak ada pura-puranya. Ya Ya, kalau Allah. gitu saya tanya sama Ustadz Ahmad Khan. Mohon izin Ustadz Ahmad Khan. Tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Khan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita sabar yang telah kita lakukan akan beroleh pahala yang besar dan hadiahnya selangit? Dijelaskan di dalam satu hadis bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, as-sabru dia wa sawabuhul jannah. Sabar itu diibaratkan seperti cahaya yang terang benderang dan balasan yang pantas bagi orang yang bersabar tidaklah lain dan bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita ketahui bahwa sabar itu memang butuh perjuangan, sabar itu butuh kerja keras, sabar itu sulit, akan tetapi balasannya adalah istimewa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar nggak ada batasnya. Makanya sabar itu diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai ibadahnya para nabi dan rasul. Bahkan sabar ini termasuk salah satu ibadah yang apabila seseorang itu dia diberi ujian,
apapun ujiannya, apakah ujiannya itu di dalam rumah tangga, ujiannya di dalam mencari nafkah, ujiannya ada pada dirinya seperti penyakit atau ujian terjadi pada anaknya, maka seseorang itu bersabar, maka niscaya Allah berikan balasan di dunia dan di akhirat dengan balasan yang besar. Tetapi kalau seseorang itu dia sabar, maka sabarnya jangan ngedumel, sabarnya jangan gedek, sabarnya jangan sembari kesel. Tapi betul-betul sabar yang tidak ada rasa kesal sama sekali dalam diri. Karena memang sabar itu butuh dengan perjuangan yang besar. Lihat bagaimana istri daripada Fir'aun ketika dia berjuang bersabar menghadapi perangai buruk suami yang sangat jelek. Akan tetapi dia sabar, Allah berikan balasan ketika dia di akhir hayatnya. Ketika itu dia bilang, Rabbibni li baitan fil jannah, ya Allah tolong bangunkan bagiku istana di sorga. Maka itu balasan bagi orang yang sabar. Tapi dengan catatan, tidak mengeluh, sabarnya juga dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena sesuatu. Karena biasanya kalau karena sesuatu berarti ibadah sabarnya dikaitkan dengan sesuatu yang diharapkan. Kalau sesuatu yang diharapkan tidak didapatkan, maka dia akan mendapatkan kekecewaan. Dan sabar apakah harus diem aja? Tergantung. Dilihat dari mana dulu, karena sabar itu macam-macam. Ada sabar ketika menjalankan kewajiban, ada sabar ketika dia mau menjaga diri daripada kemaksiatan, ada sabar ketika mendapatkan musibah, ada sabar ketika diuji dengan kemiskinan, ada juga sabar ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tergantung sabar yang mana dulu ujiannya. Ya, bukan berarti sabar itu diem. Bukan Tadi diem benar aja. tuh, bagus tuh. Sabar itu nggak ada batasnya, Bu. Nggak ada batasnya. Cuma ada yang bilang sama saya, Ustadz, sabar itu ada tempatnya katanya, dibilang gitu. Jadi kalau misalnya tempatnya sabar itu memang waktunya sabar. Kalau Iya. misalnya, wah ini bukan tempatnya sabar ini katanya. Makanya harus kan dilawan dilihat dari gitu. apa Apalagi yang menyerang agama. apa yang dilihat dari apa yang terjadi. Betul. Kalau bicara urusan sesuatu yang berkaitan dengan agama, maka Nabi juga marah dalam hal seperti itu. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Ahmad Khan. Mas Santo sini. Nah, mumpung ada Mas Santo, saya mau suruh baca. Kan Santo suruh ya. Siap, disuruh. Mohon izin nih, coba nih. Dari pertanyaan nih dari Instagram dari @octavia.saraswati. Baca dulu nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pantun dong Oh Ustadz. boleh. Ikat tali di Jepara. Cakep. Pakai kali, capek nih akunya. Pakai kali. Ulang coba. Peka kali gitu. Peka kali, capek nih akunya. Orang Bekasi suruh ngomong Medan. Peka kali gitu. Peka kali. Peka kali kali. nih akunya. Peka kali nih akunya. Iya, Masya Allah. Dijawab Ustadz Maulana pantun. Baik, Oh is baik. bertamasya ke penangkaran. Cakep. Anak macan diterkam induknya. Cakep. Jika ada yang ingin ditanyakan, Cakep. silakan lanjutkan. Saya lupa materinya. Ya udah kalau gitu nanti kita lanjut lagi ya. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh Jamaah.